Ada seorang kakek duduk santai di balkon apartemen yang sedang menikmati kopinya. Asik santai, tiba-tiba ada sesuatu yang terbang dan menempel di pipi kakek ini. Ternyata itu adalah hati si cowok yang sedang ngungkapin perasaannya kepada si cewek. Karena merasa terganggu, kakek ini masuk ke apartemen dan mengambil payung untuk melindungi dirinya. Kali ini si cowok menyuruh burung untuk mengirimkan mahkota bunga, malah burung itu membuang kotoran di kepala si kakek. Kakek ini marah dan masuk ke dalam apartemen. Malam harinya, cowok ini berniat mengirimkan cincin dengan balon kepada si cewek. Si kakek ini tahu, lalu menangkap balonnya dan menyimpan cincin itu. Kakek sudah tenang nih. Dia ngopi tanpa ada yang mengganggu. Berlalu dan kakek ini merasa bersalah. Keesokan harinya, kakek ini memberikan cincin tadi kepada cewek itu secara diam-diam. Cewek ini keluar dan lihat mereka berdua yang asik bercinta. Tiba-tiba dari belakang ada nenek-nenek yang mengirimkan pesan cinta kepada si kakek. Sekarang mereka punya pasangan sendiri-sendiri nih. Ada air mancur yang bisa ngabulin doa nih. Suatu hari ada seorang pelayan restoran yang ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya nih. Kemudian dia melempar koin ke air mancur itu. Permintaannya didengar dan dia mendapatkan uang untuk modal usahanya. Tidak lama kemudian ada seorang cowok dan cewek yang sudah lama jomblo nih. Mereka berdua ngelemparin koin dengan harapan mereka dipertemukan dengan jodohnya. Air mancur itu mendengar dan dia akan mengabulkan doa mereka. Namun sinyal yang akan dikirimkan tadi terhambat oleh koin. Alarm pun berbunyi dan penjaga itu segera mengambil alat emergensi. Semua alat sudah dipakai, namun usaha penjaga ini untuk mempertemukan mereka gagal. Penjaga ini sudah putus asa, lalu ada penjaga restoran tadi yang memberikannya koin. Kemudian penjaga itu melempar koin itu ke air mancur dengan harapan cowok dan cewek tadi dapat dipertemukan. Luar biasanya, mereka berdua dapat dipertemukan dengan jodohnya. Wow, selamat ya. Ada seorang cowok yang cuek banget dengan lingkungan sekitarnya nih. Suatu saat ada seorang cewek yang lari terburu-buru mau ikut naik lift. Namun cowok ini cuek aja. Kemudian pas di jalan ada anak kecil yang balonnya terbang. Padahal dia ada di depannya, namun dia cuek aja. Lalu ada orang yang troli belanjaannya jalan sendiri. Cowok ini bukan nolongin, malah melompatin dan menghindarinya. Di lampu merah, tiba-tiba ada nenek-nenek yang memegang tangannya, tak tolong untuk diseberangin. Awalnya dia cuek aja. Pas ada mobil yang mau menabraknya, nggak mau harus ngeluarin tangannya untuk menyetop mobil itu dong. Nenek ini berterima kasih kepada cowok itu. Sesampai di rumah, cowok ini sadar bahwa tangannya inilah yang menyelamatkan nyawanya. Esokan harinya dia jadi ringan tangan. Ia membukakan pintu lift, menolong anak kecil yang balonnya terbang. Bahkan sekarang dia suka berdonor darah. Pas di lampu merah, dia melihat orang yang mirip dirinya dulu. Dia pura-pura buta dan memegang tangannya minta tolong untuk diseberangin. Kira-kira dia bisa berubah kayak cowok ini nggak ya? Ibu ini mendidik anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif. Mulai dari makanan. Anak kecil ini selalu dimasakin sayur-sayuran setiap hari, sampai-sampai dia bosen untuk memakainya. Setelah selesai makan, anak ini mau menonton TV, tapi oleh ibunya ia disodorin biola. Dia disuruh belajar biola supaya nanti menjadi musisi yang terkenal. Tidak sampai di situ, belum lama ia bermain Lego, ia sudah disodorin papan catur, supaya nantinya ia menjadi atlet catur. Sampai-sampai anak kecil ini pingsan karena tuntutan ibunya. Melihat anaknya ini pingsan, ibu ini diam-diam pergi ke kamar rahasia. Ternyata guys, ibu ini menyembunyikan perilaku buruknya di depan anaknya. Gimana guys, menurut kalian didikan ibu ini? Komen di bawah ya. Sebuah laboratorium ada seekor katak yang dijadikan probandus oleh seorang anak perempuan. Lihat anak perempuan memegang pisau. Si katak mencoba melepaskan ikatan dan melarikan diri. Anak perempuan ini terus mengejar hingga akhirnya si katak tertangkap. Katak tidak menyerah. Ia mencolok kedua mata anak perempuan itu. Lalu dia melompat dan keluar dari jendela. Akhirnya si katak lega. Dia bisa meloloskan diri dari anak perempuan tadi. Namun, ketika ia buka mata, ia sudah menjadi santapan di restoran. Malang sekali nasibmu tak. Tikus ini akhirnya nemuin orang yang bisa nerima dirinya. Di sebuah toko hewan, ada seekor tikus yang telinganya panjang banget. Tidak ada orang yang melihatnya, apalagi membelinya. Suatu ketika, ada dua anak kecil yang masuk ke dalam toko. Tikus ini berusaha mencari perhatian mereka berdua.
Nah itu datang mengejek dan ngetawain karena melihat telinga si tikus. Tidak lama kemudian datang lagi anak kecil yang memakai headphone sedang melihat-lihat hewan. Tikus berusaha mencari perhatian anak itu dengan melempar kacang. Namun kacang itu terpental dan mengenai kepala si tikus. Lihat itu temennya malah ngetawain si tikus. Si tikus mencoba melempar lagi namun gagal juga. Dia semakin bahagia melihat kesengsaraan si tikus. Saking jengkelnya si tikus melempar temannya itu pakai telinganya dan mengenai headphone anak itu. Anak kecil itu langsung menghampiri si tikus. Melihat telinga si tikus yang panjang dan lucu, anak kecil ini lalu membuka headphonenya. Dan ternyata mereka punya kesamaan. Akhirnya anak ini membelinya dan membawanya pulang. Anak ini ngedoain supaya ibunya pergi hingga akhirnya. Jadi ada anak cewek yang benci banget sama ibunya. Suatu ketika dia mengambil kartu kredit di dompet ibunya kan. Si ibu yang melihat memarahi dia. Namun dia cuek aja dan masuk ke kamar. Ketika mau tidur, ia ngedoain supaya ibunya ini pergi untuk selamanya. Tidak lama kemudian, foto yang ada di dinding itu hilang. Ketika ia terbangun, ibunya ini berubah menjadi anak kecil. Lalu ia mengajak anak kecil itu untuk belanja dan menghabiskan uang yang ada di kartu kredit ibunya. Waktu berlalu dan uang yang ada di dompet ibunya itu habis. Mau nggak mau, anak ini harus berjuang untuk bertahan hidup kan. Nyari uang sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, hingga akhirnya dia sadar. Sangat berartinya sosok seorang ibu itu. Lalu ia terbangun dan ternyata ia cuma mimpi. Anak ini langsung memeluk dan meminta maaf kepada ibunya. Di stasiun ada nenek-nenek sendirian yang kesusahan mengambil biskuit di sebuah box. Karena biskuit itu tidak mau keluar, nenek ini memukul, akan mendobrak box itu, hingga akhirnya biskuit itu keluar kan. Kemudian ia masukkan ke dalam tas dan membawanya. Sambil menunggu kereta itu tiba, nenek ini memakan biskuit itu. Dengan santainya, anak muda yang ada di sebelah nenek itu ikut memakan biskuit itu. Nenek yang melihatnya langsung marah-marah dong. Tapi anak muda ini santai saja, malah memakannya sampai habis. Karena tidak ditanggapi oleh anak muda itu, nenek ini pergi dan naik ke kereta. Ketika akan ngeluarin karcisnya, si nenek ini sadar bahwa biskuitnya masih utuh di tas. Sedangkan yang ia makan tadi adalah milik anak muda yang duduk di sampingnya. Aduh, maaf ya mas, namanya juga nenek-nenek, sudah pikun. Ada cerita menarik antara anjing dan burung. Kayak gini ceritanya. Jadi suatu hari anjing ini diajak memancing oleh majikannya dengan menaiki sebuah perahu. Ketika sampai di lokasi, ada seekor burung yang diam-diam mencuri umpannya. Anjing ini spontan meraung dan mengusir burung itu. Karena berisik, dia dimarahin oleh majikannya. Lama kemudian, si burung itu balik lagi. Dan lagi-lagi, si anjing mengusirnya. Nyerah, burung itu kembali lagi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini anjing dan burung ini berebut umpan. Majikan yang melihatnya ikut membantu mengusir si burung. Anjing itu terus mengawasi si burung dan ternyata dia mengambil makanan untuk dikasihkan ke anak-anaknya. Melihat hal itu, si anjing ini kasihan dan memberikan umpannya kepada si burung untuk diberikan kepada anak-anaknya. Sebagai ucapan terima kasih, burung ini membawakan ikan yang banyak kepada si anjing. Wah, persahabatan debu-debu ini sangat luar biasa. Ceritanya, di sebuah rumah mewah ada debu-debu kecil yang sedang mengambil sisa-sisa biskuit di lantai. Katakanlah namanya Tini, Tono, dan teman-temannya. Mereka sangat menikmati biskuit-biskuit itu. Tono mengajak Tini mengambil biskuit itu bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada pembantu yang membawa vacuum cleaner. Mereka semua lari ketakutan dan menyelamatkan diri. Karena kuatannya yang sangat besar, Tono dan teman-temannya masuk ke dalam mesin itu, kecuali Tini. Tini mencoba menyelamatkannya dengan mencabut mesin vacuum cleaner itu dan mencoba masuk ke dalam mesin itu. Karena tubuh Tono gak karu-karuan bercampur dengan debu-debu yang lain, Tini ini membentuknya dan segera melarikan diri bersama teman-temannya. Sebelum pembantu itu sadar dan menancapkan kembali saklarnya. Setelah mereka keluar dari mesin, sekarang debu-debu itu menyerang dan memasukkan pembantu itu ke dalam mesin vakum. Tono, Tini, dan teman-temannya sekarang sudah tidak khawatir lagi.